cerah, bertumbuh di dalam Tuhan yang benar, di atas batu karang yang teguh, keluarga kuat dalam roh dan kebenaran. Kita Amigos Family, satu iman satu hati di dalam kasih Yesus. Kita Amigos Family, making life more meaningful, bikin hidup lebih berarti. Di dalam segala keadaan, tetap kuat tak terkalahkan oleh kuasa firman-Nya. Kita Amigos Family, kita Amigos Family, satu iman satu hati di dalam kasih Yesus. Kita Amigos Family, making life more meaningful, bikin hidup lebih berarti. Kita Amigos Family, satu iman satu hati di dalam kasih Yesus. Almighty God Jesus, making life more meaningful, bikin hidup lebih berarti, bikin hidup lebih berarti, bikin hidup lebih berarti. Shalom semua sahabat Amigos Family. Apa kabar? Gimana kabarnya? Baik-baik saja semua? Saya kira semua kita baik-baik saja ya. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja semua. Terima kasih. Nah, kita juga akan hari ini kita punya topik yang menarik. Sebelumnya kita akan pendengarkan Amigos Family. Sahabat, sesaat lagi kita ikuti Amigos Family, sebuah program edukasi spiritual yang diselenggarakan oleh Rumah Bina Karakter Kristianos. Amigos Family, making life more meaningful, bikin hidup lebih berarti. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Amigos Family, making life more meaningful, ya itu slogan kita di sini ya. Ya, halo semua ya, terima kasih sudah bergabung dengan episode kali ini. Hari ini kita akan membahas generasi yang lagi hangat banget nih, jadi perhatian. Remaja, kalau kita kenal sekarang namanya generasi Alpha ya. Generasi yang lahir dari tahun 2010 sampai sekarang gitu kan. Kalau dihitung-hitung kan masih remaja gitu ya. Sekarang mereka itu lagi hot-hotnya gitu ya. Terus mereka itu lahir di generasi yang sudah canggih, serba canggih, digital semua, dari gadget, handphone, laptop, tablet, semua udah penuh inovasi banget. Generasi ini tuh udah mengalami kemajuan yang sangat cepat. Mereka udah menerima satu materi yang begitu cepat. Nah, ini gimana sih kira-kira kalau kita ya sebagai orang tua atau mungkin kita ada wali ya, gimana sih supaya generasi Gen Alpha ini mereka punya karakter Kristus dalam menghadapi tantangan dunia ini, karena tantangan dunia ini luar biasa ya.
kalau kita tidak bisa menjaga mereka sesuai dengan karakter Kristus itu gimana caranya? Nah, untuk itu kita akan menghadirkan dua narasumber kita. Yang pertama itu Bapak Heri Christian MTH. Bapak Shalom. Dr. Heri Christian. Shalom Pak Heri. Siap, shalom, apa kabar? Luar biasa Pak Hai. Heri. Siap. Yang kedua kita akan undang satu lagi Dr. Andreas B. Andre M. Master Engineering ya ini ya. Wow, luar biasa. Shalom Dr. Andre. Shalom, shalom semuanya. Oh, Selamat malam. Luar biasa. Ya, kita ini kali ini kita kan membahas tentang generasi Alpha ya Pak ya. Ini bagaimana mempersiapkan generasi Alpha ini berkarakter Kristus, karena mungkin kalau zaman kita tantangannya beda ya dengan anak-anak zaman sekarang ya Pak ya. Tapi yang penting itu karakter Kristusnya itu Pak. Ini yang gimana sih menerapkan karakter Kristus itu buat gen Alpha ini yang remaja ini Pak. Mungkin dari Dr. Heri dulu ya. Mungkin bisa. Baik. Ya luar biasa. Memang kita ini generasi kalau anak sekarang berkata kita ini orang jadul gitu. Tetapi ingat ya. Tapi puji Tuhan loh, terutama Dr. Andre ya. Dia mengalami dari generasi Z, Y dan seterusnya sampai sekarang ya. Baby boomer, dari baby boomer Baby boomer sekarang, ya. ya baby boomer. Memang kalau ketemu Zaman dunia sekalian, itu. ya memang kalau ketemu langsung Dr. Andre memang sesuai dengan ini ya, baby boomer. Sesuai body. Saudara tahu nggak, generasi yang paling diberkati dengan pengalaman luas adalah generasi baby boomer, yaitu Dr. Andre. Beliau lebih senior dari kita, dari zaman penjajahan, kemerdekaan, dan seterusnya, sampai generasi Alpha, beliau mengalami, karena itu pengalamannya yang dulu dan sekarang itu beliau ngalami. Kita harus belajar. Nah, generasi Alpha sekarang juga harus ingat ya, rendah hati ya, Dek ya. Belajarlah sama senior-senior dalam arti, kita bukan gila hormat, tetapi ingat loh, masa dulu kalau belum lahir, kami sudah ngalaminya. Nah, sekarang yang penting lagi untuk generasi baby boomer, dan kalau saya generasi Y ya, generasi Y, itu masa-masa komputer ada dan sejenisnya itu juga generasi yang sangat diberkati dengan pengalaman hidup. Tapi bagi saya, bagi generasi baby boomer yang saat ini bisa ngajarin anak generasi Alpha, itu generasi yang paling diberkati menurut saya dengan pengalamannya. Anak sekarang nggak tahu loh suara mesin ketik. Betul nggak, Dr. Andre? Tak, ding. Ujung jari saya itu kapalan. Aduh. Kapal. Iya. Karena dulu bikin paper atau apa, ketak gitu. Wah, luar biasa. Nah, oke, tentang generasi Alpha. Kita kembali kepada topiknya ya. Bagaimana pentingnya kita mempersiapkan generasi yang remaja yang zaman now ya. Itu berkarakter Kristus, Pak. Nah, itu Saya Pak. menemukan anak-anak muda dulu ketika remaja sebelum pada zaman artificial intelligence itu rajin pelayanan, bahkan terlibat pelayanan sejak remaja. Sekarang saya tanya, setelah dia lulusan dari luar negeri bahkan pulang ke Indonesia, kemudian dia langsung mendapatkan pekerjaan baru 3 bulan sudah 2 digit gajinya. Wow. Baru 3 bulan dia dikirimi oleh Huawei, perusahaan Huawei itu laptop harga 30 juta. Padahal Huawei ya. Ya, kayak gitu. 1 tahun setelah 1 atau 2 tahun kerja ketemu saya ngomong, bagaimana kamu kerohanianmu tentang Tuhan? Apakah kau masih percaya Tuhan? Saya langsung gini, oh saya masih percaya Tuhan, cuma saya nggak peduli. Ini dia bahaya ini. Ini generasi sekarang, Pak. Banyak nggak peduli. Maka dari itu kata siapa ya, Islah Barawi pun, loh ini masalah di semua agama. Di Arab itu yang jadi ateis banyak sekali, gnostik juga banyak sekali. Percaya Tuhan tapi udah nggak peduli. Karena faktanya banyak orang-orang yang bertuhan, mengandalkan Tuhan, itu tidak jadi teladan masalahnya dalam kehidupan nyata. Nah sekarang orang yang ngeroh-ngeroh itu, ya orang itu masih keponakan saya loh. Ya, keponakan dari istri, nggak peduli dengan Tuhan. Kenapa? Saya ngerti.
dia nggak berdoa, duit datang, ayo mau gimana? Nah, itu dia, Pak. Hati-hati generasi alfa, ketika Anda tanpa Tuhan, duit bisa bekerja denganmu. Hati-hati. Yohanes 15 ayat 5 ya, kalau nggak salah mengatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, generasi yang begini nanti ketika udah bengkok-bengkok baru percaya Tuhan. Nah, bicara tentang generasi alfa ini kan lahir antara 2010 sampai 2025 ya. Ya, Nah, ini generasi pertama yang lahir sepenuhnya di era digital. Nah, betul-betul sekarang digital, era Pak. AI, AI artificial betul, Pak. intelligence itu bisa menggeser pengetahuan hikmat Tuhan loh. Bisa. Iya, iya. Dan saya berkata, AI sekarang, ChatGPT dan Google sekarang hampir maha tahu. Hanya bedanya dia tidak bisa menjawab kapan Anda mati dan bagaimana matinya. Cuma itu. Itu bagian Tuhan. Ya. Karena itu tumbuh dalam dunia yang integral antara digital, pengetahuan, buatan dan lain sebagainya. Nah, cuma itu tadi kita harus tahu ya, orang tua terutama ya, orang tua. Anak saya saja, loh, ini kan sudah mau ini nih skripsi. Kok tenang-tenang aja nggak stres? Saya heran sama orang-orang lain tuh stresnya minta ampun sampai orang tuanya stres. Kalau saya tanya, loh kamu kok tenang-tenang? Tenang, Pak, ada AI. Ya itu dia, Pak. Tinggal ketik-ketik langsung keluar tuh. Iya. Loh, tapi kan bisa dibikin, oh tenang. Loh dia pinter, Pak. Bisa ATM, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Nah, digital natif ya. Alpha ini dibesarkan dalam teknologi yang, wah, dalam usia dini itu anak-anak sudah tahu teknologi, bahkan sekarang sangat lebih dimanjakan lagi ya, Pak. Iya. Jadi semacam itu. Nah, saat ini hati-hati loh. Mereka-mereka itu banyak dikecewakan oleh orang-orang yang rohani. Kenapa? Ya. Mereka nggak butuh banyak bicara. Contoh aja udah. Gitu. Nah, ketika saya ngomong, dia iya om. Kenapa? Dia melihat saya. Gitu. Karena dia kenal saya sejak kecil dan sebagaimana saya dan lain sebagainya. Makanya saya ngomong masih bisa didengar. Saya jangan lupa Tuhan ya. Di luar Tuhan, biarpun kamu pengetahuan hebat, tapi saat ini ya, kamu jangan tidak peduli dengan Tuhan. Kebenaran ilahi itu hanya sejauh jempol. Tanya antara orang yang percaya Tuhan dan tidak, kau bisa menjawab. Kembali kepada Tuhan. Oke, itu. Silakan Owen. Ya, Pak. Jadi gitu, memang setelah zaman sekarang segala sesuatu dengan AI, mau bertanya apapun, AI bisa menjawab, Pak. Itu yang mengerikan, betul. Nah, kira-kira nih karakter Kristus itu seberapa penting sih kalau di generasi yang seperti ini ya, generasi Alpha ini ya, seberapa penting dan kenapa harus ditanamkan karakter Kristus itu? Mungkin Pak Dr. Andre bisa menjawab. Silakan Pak Dokter. Ya, jadi sebelumnya saya mau koreksi sedikit ya. Saya tidak mengalami masa penjajahan, ya. Sorry, maksudnya belum ya Pak. Ya, tapi saya mengalami semua presiden Indonesia. Itu. Ya, betul. Soekarno dapat Pak. Sempat ngalamin sedikit. Gitu. Saya ini generasi baby boomer, jadi lahirnya tahun 60-an awal. Betul. Iya. Jadi ya tapi puji syukur ya masih sehat begini, masih semangat. Wah, luar biasa. Tapi maksudnya kan berdekatan dengan transisi penjajahan dan kemerdekaan gitu. Jadi ya, ada betul. Jadi saya masih bahkan valid. Lagi merancang kalau bisa saya mau bermobil sampai Manado gitu loh. Ya. Waktu itu ya. Iya, experience. Saya juga pernah naik motor sampai keliling Indonesia. Memang saya hobinya naik motor dulu, bahkan sampai bawa motornya ke luar negeri. Ya, sampai dunia lah. Udah pernah. Jadi ya memang saya suka suatu hal-hal baru, hal-hal di mana belajar. Nah, seharusnya anak-anak zaman sekarang tuh harus juga begitu. Harus mengenal di luar cangkangnya mereka. Ya. Ya saya suka nonton TikTok, suka nonton YouTube, suka, tapi saya tidak mau menjadi hambanya TikTok ataupun YouTube. Ya, saya mencoba juga mengeksplor di luar itu. Ya, jadi outdoor activity saya suka ya.
berpergian jarak jauh saya suka gitu, adventurer ya suka gitu. Nah, kembali lagi ke masalah seperti kenapa kok kita harus berkarakter seperti Kristus. Kalau saya alami ya, saya amati dari zaman dulu sampai sekarang, itu kehidupan beragama ya, rata-rata mengalami suatu peak dan offside. Kalau dulu tahun 60-an, 70-an, kehidupan beragama kita itu tenang. Masing-masing sendiri ngurusin sendiri-sendiri, nggak ada urusan. Ya, tapi dalam bermasyarakat kita semakin masih guyup ya, masih akrab sekali. Beda Dulu, etnis juga, Pak. Yang berbeda etnis. Itu juga berbeda etnis, berbeda agama, suku, itu nggak ada masalah. Saya masih ingat, saya dulu, tetangga saya orang Ambon. Wah, kalau Natal, saya kenyang, Pak. Oh, saya ngerti. Iya. Begitu juga waktu Lebaran, mereka juga kenyang dengan dari tetangganya, dapat opor ayam, dapat ini itu. Oh Ya, iya. mereka yang Kristen, non-Kristen, sudah paham kalau Muslim itu harus bagaimana makanannya. Ya, mereka tidak akan kirim babi panggang gitu loh. Betul, iya Ke Pak. orang Muslim. Itu udah otomatis, nggak perlu dikasih tahu. Nggak perlu label-label segala Pak ya. Iya. Tetapi tahun 80-an, apalagi mendekati tahun 90-an, keadaan mulai berubah, Pak. Oh, 80-90 ya Pak ya? Ya, sudah mulai berubah. Terjadi kelompok-kelompok yang eksklusif, terutama dalam Islam. Begitu juga di Kristen juga ada. Mungkin ini juga karena akibat dari berbagai kerusuhan sosial yang timbul di Indonesia. 80-90 itu eranya Soeharto ya Pak ya? Iya, mendekati akhirnya Soeharto itu kan banyak kerusuhan etnis maupun agama. Ya kita ingat zamannya kerusuhan Ambon, ya kerusuhan Solo, kerusuhan Semarang, sering sekali puncaknya kerusuhan Jakarta ya, Mei 98. Nah waktu itu mulai timbul semacam segregasi, dan itu pelaku-pelakunya remaja semua, mayoritas remaja. Ya, ini saya ada maksudnya cerita ini. Dan kemudian berlanjut tahun 2000-an, ini segregasi ini makin tajam. Jadi seperti ada sekam, api dalam sekam yang bertumbuh. Kenapa? Karena dikipasin dari luar oleh pengajar-pengajar yang sesat ya kalau menurut saya. Baik dari Islam maupun Kristen ataupun yang lain. Ini kenyataan ya, nggak usah saya sebut nama, kalian pasti bisa nebak sendiri. Kemudian mulai tahun 2000-an, 2010 segala macam itu mulai timbul gejala agnostisme dalam anak-anak remaja. Jadi mereka percaya ada Tuhan, percaya, tapi mereka sudah muak melihat agama. Jadi kemuakan terhadap ritualisme agama itu mereka jadi lu munafik lo. Karena mereka terlalu banyak melihat hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diajarkan. Itu dia. Ya, jadi kasih sayang segala macam. Lalu lu kok malah jadi menghina-hina orang. Jadi ada satu pertentangan yang mereka lihat. Ini yang mengakibatkan tingkat agnostisme dan ateisme itu meningkat di kalangan remaja. Sebenarnya salah siapa? Bukan salah mereka, salah para pemimpin agama itu. Ya, jadi mereka nggak bisa menjabarkan fungsi agama itu yang benar. Banyak yang pengajar-pengajar salah itu yang mengatakan, kalau kamu itu nggak boleh memberi ucapan salam pada orang bukan beragama dengan kamu. Contohnya seperti itu. Ini yang mengakibatkan anak-anak muda ini menjadi nggak percaya, dan akibatnya apa? Karena nggak percaya, tidak mau lagi membaca, tidak mau lagi mendengar, akibatnya mereka cuek. Itu tadi dikatakan Pak Heri. Saya nggak peduli. Iya.
Percaya tapi nggak peduli itu. Ya, jadi ini memang kenyataan yang mungkin di masa mendatang ini akan lebih parah. Karena sekarang dalam tahap agama itu seperti angkot gitu loh, Pak. Rebutan penumpang. Ya, dengan memberi iming-iming, oh angkotnya ini musiknya jedak-jeduk, pakai AC, pakai apa. Iya. Tanpa orang-orang yang ikut angkot tuh nggak tahu nih tujuannya kemana. Pokoknya nyaman berada dalam itu. Dikasih bumbu-bumbu yang indah. Ada yang bilang, oh nanti di surga kamu dapat perawan 70 bidadari. Ada yang bilang begitu. Macam-macam. Nah, omongan-omongan itu sebenarnya anak-anak muda itu nggak percaya. Jadi ada dua anak remaja sekarang ini. Yang percaya dan cuek dan nggak percaya. Yang percaya cenderung menjadi lebih radikal. Yang tidak percaya menjadi cuek. Ini di semua tempat. Kita harus jujur pada diri kita. Ini tantangan buat kehidupan remaja zaman sekarang. Suka nggak suka, ya. Mungkin ada yang nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi lihatlah sekeliling Anda. Ya. Kalau dulu Pak, tahun 80-an, masih banyak kegiatan remaja masjid. Sekarang nggak ada Pak. Begitu juga di gereja. Kegiatan pemuda segala dulu aktif sekali. Sekarang nggak terlalu Pak. Di gereja juga susah menemukan anak muda yang mau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan gereja. Apalagi di kota besar. Mereka sudah sibuk dengan teman-temannya, dengan gamenya mereka, janjian bikin pertandingan game online. Jadi mereka tuh sudah menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar formalitas. Mungkin karena lebih menarik, Pak. Iya, betul. Betul. Jadi kalau di gereja yang saya lihat, karena saya anggota gereja ya. Ya karena khotbah-khotbah dan pengajaran, nanti di bagian akhir kita cerita lebih dalam ya. Khotbah-khotbah dan pengajaran, sesuatu hal yang baru tuh tidak ada. Diulang-ulang saja. Membosankan mungkin ya Pak ya? Membosankan. Itu. Iya. Jadi memang kita tidak bisa, inilah salah satu kenapa kok ada gereja sekarang tumbuh kesannya seperti penyembahan itu dengan gaya masa kini. Bukan, Anda bisa lihat misalnya di gereja-gereja karismatik. Musiknya mungkin ya Pak ya, musiknya, tata suaranya, tata lampunya, singernya bagus, segala macam. Ya, memang sekarang bergeser ke arah itu. Semacam entertainment gitu, Pak? Iya, gospeltainment nama kalau istilahnya Pak Heri. Gospeltainment. Iya, gospeltainment ya Pak Heri ya. Iya. Ya kan? Betul. Hiburan rohani. Hiburan rohani. Jadi bukan makna dari Alkitab atau firman Tuhan yang diberitakan. Tapi ini kita nggak bisa lawan di gereja. Ya. Kenapa? Dunia sudah seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan gereja terhadap remaja ini? Mereka harus berkomunikasi dengan para remaja ini dengan gaya bahasa remaja. Ya. Itu satu-satunya cara agar si remaja ini mengerti. Ya, dan gereja jangan mempertahankan cara yang 500 tahun yang lalu ya. Ditinggalkan anak muda. 500 tahun. Ya ditinggalkan. Inilah kenapa di Eropa, di Amerika itu yang katanya gereja itu ditinggalkan kaum muda. Karena kalau lagunya kenceng dikit, cepat dikit, iramanya beda, langsung ada yang bilang, oh lu nggak sah, lu nggak rohani, nggak bla bla bla. Langsung protes. Emang Tuhan membedakan nyanyian? Ingat loh, Tuhan tuh bertahta di atas pujian, tapi dia nggak bilang Tuhan bertahta di atas pujian lagu yang slow mellow. Himne gitu ya. Ya.
Tuhan hanya mengatakan, kita hanya diberitahu bahwa memang Tuhan bertata di atas pujian, tapi jenis pujian seperti apa kita nggak dikasih tahu, Pak. Nggak ada. Nggak ada aturannya. Kamu mau rock and roll kayak mau apa, itu sebenarnya bebas saja. Tuhan kita maha ngerti kok. Maha ngerti, maha tahu itu. Ya kan? Bukan suatu hal yang esensial. Karena Tuhan juga mengatakan bahwa hati kita yang ditiliknya. Jadi esensi beribadah itu yang harus dijaga, formatnya bagaimana, buatlah gereja itu menjadi pusat sosial para remaja. Itu kuncinya. Nah, kita sekarang melangkah lebih lanjut tentang remaja ini. Ya, sorry agak panjang ini ya. Tadi di awal kita melihat anak-anak PAUD ya. Usia 4 tahunan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu ya sebelum pra-TK. 10 tahun lagi mereka jadi remaja. Oh iya, pasti gitu. Iya kan? Dan 10 tahun itu bukan jangka waktu yang panjang, pendek itu. Ya, nggak kerasa, Pak. Betul. Nggak kerasa sekali. Jadi keremajaan itu, bertambahnya umur sehingga dia masuk dalam fase remaja itu adalah suatu keniscayaan. Nggak bisa dihambat, nggak bisa ditunda. Tapi bagaimana diisinya, itu yang paling penting. Nah, itu merupakan tanggung jawab semua pihak. Ya orang tua, ini yang paling dominan ya. Ya sekolah dan gereja. Masing-masing pegang peranan. Masing-masing itu punya peranan dalam pembentukan karakternya. Orang tua memang punya semacam bentukan dari generasi sebelumnya dia bahwa anak itu harus dikenalkan dengan atau diakrabkan dengan Yesus dan diakrabkan dengan Alkitab. Jadi kalau misalnya dia buka Alkitab, disuruh buka Efesus, ya dia langsung pergi ke Efesus, Pak. Nggak mulai dari Kejadian diurutin mana ya, yang mana ya Efesus ya. Banyak loh yang begitu. Ya, banyak. Oh ya, mari kita baca Obaja 1. Bingung dia Obaja tuh perjanjian lama apa tuh perjanjian baru ya? Banyak seperti itu. Kenapa? Ya karena memang tidak akrab dengan Alkitab. Itu penyebabnya. Saya dulu saya masih remaja dulu. Saya ada satu bukunya itu 2 jilid ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 2 jilid. Buku ini terbitan dari penerbit Belanda dalam bahasa yang ya masih bahasa jadul ya. Masih pakai TJ gitu ya. Oh iya. Dengan gambar-gambar. Dia menceritakan Alkitab itu dengan bahasa yang sangat menarik. Jadi bukan terjemahan, Pak. Tapi menerangkan. Dia menceritakan bagaimana Daud, bagaimana Amos, bagaimana Habakuk, bagaimana Matius, siapa itu Zakeus. Dijelaskan. Kita kalau melihat Alkitab, mungkin kita harus mencari-cari pasti ada. Tapi buku ini memberikan semacam membaca Alkitab dengan cara yang lebih mudah buat umur remaja. Tapi sekarang nggak terbit lagi buku itu. Sudah nggak terbit lagi. Kalau udah lama Pak, jangan lama ya Pak ya? Udah lama, udah tahun 70-an Pak. Itu buku tahun 70-an, saya baru membacanya tahun 80-an, buku kuno. Wah, udah lama sekali. Saya belum lahir Pak. Iya, jadi itu buku yang menurut saya sangat menarik dan saya belum menemukan buku sebaik itu sekarang. Belum menemukan. Penulisnya orang Belanda. Gitu loh. Dari nama-namanya, tapi dalam bahasa Indonesia. Nah, kembali lagi ke topik kita ya, remaja. Masa remaja itu adalah masa yang membanggakan orang tuanya, tapi sekaligus juga menakutkan orang tua.
Jadi biasanya kalau orang tua sudah mempunyai anak remaja, itu hatinya, jantungnya itu gedebak-gedebuk, Pak. Spot jantung tiap hari. Apalagi nih dia buat, apalagi nih dia lakukan, apalagi nih kenakalannya. Ya, memang remaja itu suatu fase seorang manusia ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, mungkin beda umur tipis ya, tapi keduanya mengalami yang sama. Yang pertama, mereka mulai sadar seksualitas. Jadi mereka sudah merasa ganteng dan merasa cantik. Sudah mulai pingin kelihatan ganteng dan cantik. Itu anak remaja. Sudah mulai berdandan, sudah mulai mengatur bentuk rambutnya, pakaiannya. Kalau anak belum remaja bodoh amat. Mau celananya hijau, kaosnya warna kuning kayak PJKA zaman dulu, ya bodoh amat, yang penting main. Iya. Ya Pak Heri pasti tahu tuh, kalau kuning sama hijau tuh lambang apa Pak? PJKA zaman dulu. Kereta api zaman dulu Pak. Oh iya, kereta api. KAI Ya kan? Pak, sekarang KAI Ya Pak. KAI, kalau dulu PNKA kemudian PJKA. Begitu. Ya hijau sama kuning warnanya, gitu loh. Kalau sekarang enggak, aku enggak suka baju ini sana, rendahnya terlalu besar. Komentarnya panjang lebar. Karena anak remaja biasanya mulai usia 14-an ya, mereka sudah lebih sadar diri. Ini memang pengaruh hormonal. Itu wajar. Ya, jadi di sini anak sudah tidak bisa lagi diperlakukan secara otoriter oleh orang tua. Pasti berontak. Pasti berontak. Mau laki-laki mau perempuan. Berontak dengan cara masing-masing. Ini yang saya lihat ya. Pengalaman saya juga mengajarkan begitu dengan anak saya. Jadi komunikasi yang selalu saya selalu bicarakan, bahwa komunikasi dengan anak itu sangat penting. Eksistensi anak itu harus diakui. Anak itu bukan kopian manusia dewasa yang bentuknya miniatur. Ini justru malah makin rumit karena mereka sudah bisa mengungkapkan pikirannya yang menurut mereka benar. Ya kan? Ingat kalau kita punya anak 5 tahun atau 6 tahun, bahkan mungkin mulai dari 4 tahun, itu mengkoreksi bapak ibunya paling sering. Selalu mengkoreksi, oh papa salah, mama salah, ini nggak benar, yang benar begini. Loh kenapa dek? Kan kemarin mama bilangnya begini, diingat semua itu kata mamanya atau papanya. Dibalikin Pak, kalau orang tuanya tidak sesuai. Nah kalau zaman remaja ini akan lebih menggebu-gebu. Kita mungkin selaku orang tua menganggap itu suatu pemberontakan atau perlawanan. Tapi sebenarnya bukan. Itu cara mereka mengungkapkan eksistensi diri mereka. Mereka makin sadar bahwa mereka itu seorang manusia yang lebih independen. Sama seperti, ya karena mereka menjalani kehidupan menuju kedewasaan. Independensi itu bagi seorang dewasa itu paling penting, Pak. Karena orang dewasa dinilai dari independensinya. Jadi mereka itu sudah mulai mengaplikasikan independensinya dari keberadaan dirinya. Oke. Nah ini yang sering terjadi bentrok dengan orang tua. Nggak cocok. Gitu loh Pak. Siap. Kita akan nanti lanjut lagi Pak. Ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Ya. Mungkin saya ke Pak Heri juga. Ini kalau dalam pembentukan karakter Kristus ini Pak, ke dalam anak-anak ini Pak, ke anak remaja ini siapa yang paling berperan Pak, paling berpengaruh Pak? Orang tua kah, sekolah kah, atau apakah? Atau dari manakah gitu? Mungkin Pak Heri bisa memberikan tanggapan. Shalom Pak Heri.
Ketiduran ini dan mute. Lupa dibuka mute-nya. Coba Pak Heri, halo, shalom. Tes. Tes ya. Ini laptop saya lupa casnya saya habis baterai. Udah dicolok lagi. Sekarang gimana Pak? Ya, sudah aman. Silakan. Oh, Shalom. oke. Ya. Ini saya mau ulangi pertanyaannya ya Pak ya. Ya. Ini siapa Soalnya yang tadi paling berpengaruh mati nih? laptop saya. Silakan. Oh ya, siapa yang paling berpengaruh nih pembentukan karakter anak remaja ini? Apakah orang tuanya, apakah sekolah atau lingkungannya atau gimana Pak? Orang Karena tua. kita perlu Orang tua. penjelasan ini. Orang tua pokoknya. Saya dan Biasanya istri anak remaja terutama- gitu Pak, soalnya yang kita alami anak remaja itu berontak Pak, kan Ya. Dan orang tua nyalakan lingkungan. Terus suami Ah. nyalakan istri nyalakan suami. Ya memang sudah tabiat sejak zaman Adam dan Hawa toh. Oh itu perempuan yang kau tempatkan kepadaku. Perempuan kenapa kamu? Itu ular tuh setan yang kau tempatkan. Saling nyalakan. Cari kambing Ah. hitam semua padahal ada kambing putih. Tetapi lingkungan terdekat pembentuk pertama adalah orang tua. Maka dari itu di dalam Mazmur membentuk buah pinggangku sejak dalam kandungan. Jadi mendidik anak itu saudara-saudaraku yang ini saya praktek loh. Dulu saya ini kan seringkali jadi panitia seminar keluarga atau apa. Saya mau enggak mau jadi pendengar kan. Mendidik anak itu sejak dalam kandungan. Bahkan sebelum istri lahir hamil apapun kami udah berdoa untuk buah kandungannya. Dan ketika sudah dinyatakan hamil, saya nggak mau USG. Kenapa? Ya, tapi ini bukan sebuah kebenarannya. Ini hanya prinsip pribadi aja. Bagi saya nggak surprise. Sudah tahu anaknya dulu gitu. Oh. Nah, ya saya memang sengaja, bukan anti enggak ya. Bagi saya mau surprise lah. Dan saya berdoa. Saya seringkali ditanya dan saya tanya santai tapi serius tapi santai. Pak Heri, anak laki-laki pengen anak apa? Ya mana-manalah Tuhan kasih. Yang penting laki-laki kan gitu. Bener keluar laki-laki. Saya mau laki-laki, perempuan saya nggak masalah. Ya, tapi saya bilang nggak mana-mana dah, yang penting laki-laki. Terus laki-laki. Kemudian hamil yang kedua. Pak Heri laki-laki atau perempuan mintanya? Ya mana-mana Tuhan kasih, yang penting perempuan. Dokter Andri sudah melihat kedua anak saya. Nah, mendidik dari dua-duanya Pak. Ketika istri saya ketika cek betul-betul hamil, sejak saat itu tiap malam saya menumpangkan tangan atas perut istri saya bersama istri terus sampai membesar, dan ketika tak pegang anak itu nendang-nendang dari senang sekali. Dan sejak itu anak pertama waktu itu ada radionya John Hartman ya, lagunya evergreen, Kristen evergreen terus sweet anointing, lembut-lembut gitu. Jadilah anak itu karakternya terbentuk seperti itu. Yang kedua, ketika kami merintis sebuah gereja di sebuah desa, itu pakai alat musik lengkap, alat musik band lah gitu. Wah, lagu-lagu praise worship kan tahu kan, pola ala karismatis Pentakosta. Anak itu ya karakternya seperti itu. Ada temperamennya dan seperti, walaupun nanti bisa berubah lagi ketika sudah mulai remaja apalagi dewasa udah kuliah. Jadi mendidik anak dari sejak dalam buah pinggang ditenun buah pinggangku sejak dalam kandungan. Coba cek di Alkitab, sejak dalam kandungan menenun aku. Nah, maka dari itu nasihat saya bagi yang ibu hamil, jaga hati, suami jaga hati. Kenapa? Pada suatu hari ketika saya menggembalakan di sebuah desa, jemaat datang jam 1 pagi, hujan-hujan, tok. Wih kaget, Yesus, bro, lu kenapa? Istri sakit, ada apa? Saya kira KDRT. Doakan saya nggak mau terima. Kenapa? Saya hamil. Loh. Hujan-hujan. Loh. Kenapa kok bukan diterima? Iya. Ini soalnya tidak direncanakan. Lo nggak direncanakan kok bisa hamil, tuh rencananya gagal. Bagaimana? Itu rencana Tuhan kok. Direncanakan kok hamil. Aduh, rencana Dokter Tuhan mungkin itu bisa memberi apa? Lalu saya bilang stop, jangan ditolak. Ya, mau direncanakan atau tidak, ini sudah jadi, terima itu berkat Tuhan. Saya doakan, saya tolak roh penolakan. Pak, orang itu tetap kepahitan, tidak mau terima. Anak itu ketika lahir tak lihat mukanya tuh serem, mengkerut, tahu nggak, mencemberut. Oh iya, bener Pak.
dalam buah kandungan, di kandungan itu adalah didikan awal. Karena apa? Ada bonding antara ibu dan anak. Oh. Ada anak cacat, anak orang yang di dunia medis itu bisa cacat, Pak. Langsung saya lihat waktu di kandungan ibunya tertekan oleh suaminya dan lain sebaliknya. Jadi mendidik anak sejak dalam buah kandungan loh, jangan main-main. Nah, bagian terakhir soal ini untuk saya ya, dalam bagian ini, dalam pertanyaan ini. Ibu, aduh pendeta siapa gitu. Dia sejak dalam kandungan dibacain Alkitab. Sejak dalam kandungan. Sampai lahir di tiap ada jam baca Alkitab, anak itu tenang. Terus pada suatu hari masih batita, ibu ini pelayanan, saya lupa namanya pendeta ini. Pergi ke Jakarta, ibunya di Surabaya, anaknya batita ditinggalkan. Terus pembantunya adalah seorang non-Kristen. Nangis terus dikasih susu, digendong, Bu ini bagaimana? Oh iya, coba bacakan Alkitab. Wah, Alkitab, padahal non-Kristen. Bu, yang mana? Wis kamu buka, lalu baca. Dibaca. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku dan seterusnya. Tidur. Anak itu akhirnya si baby sister ini percaya Yesus, diinjili oleh anak itu. Ini kejadian nyata loh, saya dengar langsung. Luar biasa. Karakteristik kita bentuk. Nah, maka itu ada golden age. Hati-hati. Saudara, kembali ke topik, jangan lupa mempersiapkan remaja berkarakter Kristus. Sejak dalam kandungan. Tapi di bawah golden age itu seringkali beda. Ada yang 8 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah. Pokoknya bagi kita, menurut saya, di bawah 12 tahun, terutama di bawah 8 tahun, itu umur emas. Kita mau didik model apapun, anak itu jadi seperti itu. Di atas itu udah terkontaminasi banyak. Iya. Serius ini, saudara-saudara. Terutama di bawah 8 tahun, di bawah 12 tahun lah. Beberapa peneliti beda. Tidak masalah, pokoknya di bawah itu. Segera. Saya sangat beruntung, Pak. Saya tidak takut anak saya ada di luar, di kota metropolitan, apapun saya nggak takut. Kenapa? Sudah terbentuk. Bahkan SMP, anak saya laki-laki udah 4 kali khatam baca Alkitab. Gitu. Luar biasa. Ya, ketika SD sudah khatam. Tapi anak saya cewek waktu SD ditanya, "Lala, sudah kitab apa? Matius pasal berapa? 7." 4 bulan kemudian ditanya, "Pasal berapa?" "Pasal 7." "Kitab apa?" "Matius." Sampai 3 kali. Matius 7 terus. Nggak maju-maju. Kata berapa kali. Tapi yang jadi calon pendeta malah yang Matius 7 yang enggak. Malah dia yang jadi pendeta. Malah dia yang sekolah pendeta. Tapi udah khatam sekarang. Jadi begitu ya, sejak dalam kandungan dan karakternya Kristus membentuknya di situ. Nah, dari orang tuanya dong. Jatuhnya buah tidak jauh dari pohonnya itu. Iya, barangkali Dokter Andre. Kita lanjut ke Dokter Andre nih. Gimana nih? Peran ortu nih dalam pembentukan karakter gini gimana? Kan ortu itu kan ya kita ya dari generasi yang lebih beda dengan generasi anak sekarang. Coba ya seperti tadi, kalau generasi kita ya Pak ya dikasih musik yang rame mungkin tertarik. Tapi anak sekarang Pak belum tentu loh Pak. Dikasih musik yang rame belum tentu tertarik Pak untuk belajar firman Tuhan atau gimana Pak. Karena saya suka Pak elektrotekno. Saya suka musik elektrotekno yang jeduk-jeduk, saya juga bisa menikmati kok. Gitu loh. Ya. Oke. Saya udah paham deh pertanyaan. Jadi begini, masalah klasik hubungan antara anak dengan orang tua itu sudah ada communication gap. Halo, saya kok nggak dengar? Apakah cuma saya? Suaranya Dokter Andre? Dengar kan Pak? Bagus. Ada. Ya. Jadi masalah klasik antara orang tua dengan anak itu karena adanya communication gap. Jadi ada celah komunikasi. Sehingga sering nggak nyambung. Orang tua tuh yang sudah mengalami anak remaja itu masih berpikiran bahwa anaknya itu 5 tahun. Coba aja cek. Setiap orang tua itu selalu menganggap anaknya itu belum bisa apa-apa, masih 5 tahun. Jadi mereka mau mengatur sedemikian rupa dan pada saat yang sama anak itu sudah
mempolarisasikan eksistensi diri. Nah, disitulah sering terjadi benturan ataupun perdebatan. Nah, bagaimana kita mengenalkan suatu karakter? Ya, dengan Alkitab. Jadi kalau kita dari kecil kita sering menceritakan cerita-cerita Alkitab, tentang misalnya dari bacaan-bacaan Alkitab kita bacakan, anak itu akan bertanya kan. Nah, bertanya jawab inilah yang menimbulkan kematangan rohani dari sejak awal. Anak kecil kan belum bisa tahu tentang bagaimana berdoa. Berdoa yang pendek-pendek, doa makan misalnya. Terima kasih Tuhan, semoga makanan ini diberkati, menjadi kesehatan buat aku, sekeluarga. Jadi biasakan mereka juga pimpin doa. Jangan hanya orang tuanya yang mimpin doa. Anaknya sekali-kali diberi kesempatan untuk menunjukkan eksistensi diri dalam memimpin doa di rumah. Doa makan misalnya, paling gampang. Itu dia. Atau doa pagi misalnya. Ya, pengucapan syukur. Sekali-sekali anak itu dibiasakan memimpin doa. Itu melatih dia dan juga mempertebal kerohanian dia. Eksistensi dia tercapai, apa yang dia inginkan, dia merasa, oh gue dianggap nih, gue udah gede. Anak remaja begitu, Pak. Nah, yang kedua mengenai pergaulan, Pak. Jujur saja kalau sudah remaja, misalnya SMP, peran kerohanian moralitas itu di sekolah sudah minim sekali. Karena guru-gurunya itu sudah dibebani dengan segala macam tanggung jawab, baik itu pengajaran maupun administratif. Guru udah nggak punya lagi. Kalau ke konsultasi ke BP, anak biasanya nggak mau. Karena guru BP itu sudah konotasinya jelek. Jadi kalau ada seorang anak ngobrol sama guru BP di ruangan BP, teman-temannya lihat, oh anak ini lagi dimarahin. Ada masalah. Ada masalah nih. Wah ini si anak malu gitu loh. Jadi konseling itu juga agak sulit. Makanya konseling yang paling bagus memang dengan orang tua. Nah di sini sebenarnya peran gereja itu mulai penting. Kalau anak-anak SD gitu kan masih ya ikut sekolah minggu, nyanyi-nyanyi, gingkong kakinya besar gitu kan. Ya, kan begitu. Tapi kalau anak remaja bagaimana penanganan penggembalaan pada anak-anak remaja itu juga tekniknya berbeda. Iya, dan sensitif sekali. Umur sensitif ya dok. Kita harus mencoba menyelami pola pikir mereka dan mengerti dan berbicara dengan bahasa mereka. Yang kadang-kadang kita bilang nih bahasa alien nih, istilah-istilahnya kita banyak gak kenal. Coba lihat kalau anak remaja tuh WA, udah hurufnya disingkat-singkat, penuh dengan segala macam, ya kan? Saya ditulis EY gitu loh. Iya, saya merasa ketinggalan ketika membaca bahasanya mereka. Betul Pak. Saya juga merasakan hal yang sama. Tapi that's life gitu loh. Kita harus terima itu dengan lapang dada, ya, dengan gembira. Kenapa? Berarti anak kita itu bukan makhluk asosial, ya. Jadi bukan anak yang menolak sosial. Dia bisa bergaul. Nah sekarang bergaulnya bagaimana? Kalau dia punya benteng keimanan yang cukup kuat, dia itu nggak akan tertarik untuk hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat, hedonis. Mungkin dia tertarik sekali nyoba, habis itu berhenti. Ya, saya hidup pertama-tama zaman saya SMP SMA itu lagi rame-ramenya obat-obatan penenang dan ganja. Tapi saya tidak pernah kena itu dan nggak pingin. Karena saya sudah tahu bahwa ini akan merusak otak. Jadi orang tua itu menjelaskan dari dua sisi. Pertama dari sisi duniawinya dan dari sisi rohaninya. Jadi seimbang. Iya. Begitu. Jangan lupa
Kadang-kadang hanya jejalin ayat, ya, itu nggak bisa menjawab masalah sesaat itu. Kadang juga harus ditambah dengan pengetahuan duniawinya. Oh, misalnya obat-obat penenang itu sebenarnya kan bukan obat pada tujuannya, itu malah merusak sel otak, dan sel otak itu tidak bisa tergantikan. Ya, nggak bisa nambah, Pak. Kalau sudah 15 tahun ya sudah berhenti. Mau nggak mau ortunya harus ikut belajar juga ya Pak ya. Iya, harus tahu. Pengetahuannya harus menggali terus ya Pak. Harus tahu, karena sudah tidak bisa lagi orang tuanya itu masih menggunakan didikan jadul orang tuanya mereka, didikan nenek. Iya. Dunia sudah berbeda. Nah, disinilah kita harus juga berpartisipasi agar gereja itu juga penggembalaan para remaja ini nggak kalah penting. Remaja ini suatu aset, karena mereka akan menjadi dewasa dan mereka akan mempunyai keturunan. Nah, ini semua itu harus dalam karakter Kristus. Ya, memang caranya bisa berbeda tiap generasi, tetapi tujuannya harus satu. Ini yang jangan sampai dilupakan. Oke, siap. Ya, gunakan perasaan dan akal sehat Anda dalam mendidik anak dalam karakter Kristus. Bagaimana Anda kenali dulu seperti apa itu karakter Kristus, baru Anda bisa ngajar. Nah, kalau Anda nggak tahu karakter seperti Kristus itu bagaimana Anda bisa kasih tahu? Itulah tantangan buat orang tua. Jadi memang pengetahuan Alkitab itu adalah pengetahuan yang tidak ada habisnya juga buat orang tuanya, bukan hanya buat anak. Gitu. Karena Alkitab itu kalau digali sangat dalam pesan moralnya, kemudian pesan-pesan mengenai bagaimana kehidupan manusia itu seharusnya seperti apa yang diperkenankan di mata Tuhan, itu penuh pengajaran. Nah, orang tua harus bisa menemukan ini. Baru dia bisa mengenalkan pada anaknya. Bagaimana seorang orang tua yang tidak mengenal karakter Kristus yang benar seperti apa, dia mau ngasih tahu, oh karakter Kristus harus kamu begini, kamu begini. Yang ada tuh hanya intimidasi pada anak. Pemaksaan sesuai pola pikir orang tua. Ini yang menjadi anak berontak dan akhirnya menolak. Inilah yang menjadi kenakalan remaja nantinya. Karena ketidakpuasan dan kekecewaan. Yang sering terjadi. Jadi orang tua yang memang harus lebih rohani lagi hidupnya kalau punya anak remaja. Iya. Mau nggak mau, kalau nggak jangan punya anak. Itu konsekuen dong. Ya kan? Iya Pak. Oke Pak. Gitu, kita akan break dulu sejenak. Kita akan perdengarkan jingle kita. Kita keluarga yang indah cerah, bertumbuh di dalam Tuhan yang benar, di atas batu karang yang teguh. Keluarga kuat dalam roh dan kebenaran. Kita Amigos Family, satu iman satu hati di dalam kasih Yesus. Making life more meaningful, bikin hidup lebih berarti. Di dalam segala keadaan, tetap kuat tak terkalahkan oleh kuasa firman-Nya. Kita Amigos Family. Kita Amigos Family, satu iman satu hati di dalam kasih Yesus. Kita Amigos Family, making life more meaningful, bikin hidup lebih berarti.
Amigos Family, making life more meaningful, bikin hidup lebih berarti. Oke, sahabat Amigos Family, terima kasih masih bersama dengan kami. Saya Owen sebagai host dan ini Dr. Heri MTH sebagai founder dan Dr. Bambang B. Andre juga sebagai mentor di BMT dan RBK. Juga kita bagi saudara-saudari yang mungkin ingin konseling tentang anak-anak, tentang keluarga, tentang remaja, tentang keluarga, boleh WA ya, boleh WA, silakan WA ke nomor 0823 7102 0300. Itu boleh kapan saja ya. Karena kita mungkin berbeda lokasi, mungkin berbeda waktu. Jadi silakan chat WA ya. Kecuali kalau misalkan butuh sekali ya telepon, kalau bisa sih jangan kira-kira jangan terlalu malam gitu, jam-jam yang wajar. Bolehlah sekali-kali gitu ya. Tapi kalau tidak terlalu urgent, saya harap bisa WA aja, chat aja ya. Saya ulangi lagi nomornya 0823 7102 0300. Nanti ada tim kita yang akan memberikan jawaban atas konseling saudara semua ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya, tadi kan kok tadi udah dibahas dari Dr. Andre itu kan, orang tua itu akan punya pengaruh luar biasa dalam pembentukan karakter anak gitu ya. Memang harus dari lahir kalau tadi Dr. Heri bilang ya. Nah, ini gimana nih kalau mengajarkan karakter Kristus itu di sekolah itu gimana Pak? Karena ini kayaknya kita nggak bisa sekolah sembarang sekolah nih kelihatannya nih. Kalau gimana nih sekolah yang seperti apa? Kan kita kan orang tua mungkin bisa melihat-lihat dulu lah kira-kira karakter sekolahnya seperti apa, atau mungkin ada tanggapan dari Pak Heri gimana? Ya, jadi terutama para orang tua ya. Banyak orang tua ingin anaknya tuh dididik oleh sekolahnya dengan baik, tapi dia sendiri tidak mau bayar harga. Saya tidak mempermasalahkan sekolah yang biasanya bertaraf, apalagi internasional, apalagi dengan yang swasta terutama ya. Biasanya mereka mahal menurut ukuran orang tua tertentu gitu ya. Tapi itu kira-kira setara enggak dengan hasil. Tapi bukan itunya yang terpenting. Yang Anda sekolah, jadi gini, pada suatu hari saya ini dapat beasiswa untuk S1 waktu itu. Baru 3 bulan saya minta dipindahkan. Karena bagi saya, wah ini nggak seperti saya harapkan, kok begini, kok aturannya. Karena saya dididik dari waktu itu sekolah pesat ya, pelayanan desa terpadu itu dengan ketat sekali, dengan keras sekali. Tapi begitu di tempat di mana level lebih tinggi secara akademis, tetapi didikan karakternya tuh, waduh saya minta pindah. Jawaban mentor saya Pak Hans Geni Artanto waktu itu, Her, kamu mau di Harvard pun, kalau kamu tidak mengembangkan diri ya tidak ada gunanya. Nah dari situ saya bisa terima. Tetapi saat ini pihak sekolah itu hanya sebuah trigger saja. Yang sekolah di situ tuh saya temukan ya setelah saya menangani sekolah, ternyata yang sekolah di situ bukan hanya anaknya, orang tuanya juga harus sekolah yang sama, harus melakukan aturan yang sama, begitu. Nah saat ini saya terapkan, kebetulan saya merintis sebuah TK sebagai pembina lah saya itu kan ya. Nah lalu akhirnya kita terapkan mumpung kita belum besar. Tentang disiplin aja. Ada orang maunya semurah-murahnya tapi seenak-enaknya dia. Nggak bisa. Maaf kalau bahasa saya terlalu lugas. Dr. Andre tahu sifat saya, temperamen saya. Beliau tahu betul. Gitu loh. Saya lugas walaupun saya juga harus membawa diri juga dalam menyampaikan. Karena saya ingin kalau untuk Tuhan ya kamu harus bayar harga. Saya nggak ngomong soal duitnya loh. Terutama Anda ya yang apa namanya untuk bayar harga secara finansial Anda tidak bisa, tapi Anda suka di situ, Anda harus bayar harga dengan apa? DKK. Oh, DKK. Itu DKK. bukan ingat DKK. Iya. Bentar ya. Nih, tak tunjukkan nih. Nih. DKK. Ini banyak orang yang mau gini loh, onorego onorupo.
Orang Jawa bilang, ada harga, ada rupa. Hmm. DKK. Apa itu? Dan kawan-kawan gitu, Pak. Bukan. Disiplin. 2. Konsisten. Disiplin, konsisten, komitmen. Komitmen. Disiplin itu bukan hukuman, tetapi menjalani hidup sesuai dengan aturan. Sama di sekolah itu ada disiplin. Ya. Ini Senin saya udah minta untuk tanda tangan. Entah yang bisa bayar atau nggak bisa bayar. Terutama yang nggak bisa bayar, seringkali disiplinnya kurang. Maaf loh, jangan tersinggung loh ya yang denger. Betul atau betul? Masuk jam berapa? Katakanlah jam 7 misalkan ya. Ya. Oke. Ingin anaknya berkualitas. Sementara kalau anak PAUD, termasuk SMP, SMA, termasuk yang masih diantar sampai SMU sekalipun, orang tua dulu yang sekolah disiplin yang benar. Betul nggak, Pak? Lah bagaimana Anda mendapatkan kualitas, sedangkan standar yang terendah aja nggak bisa ngikutin. Loh ini serius loh. Termasuk di gereja. Banyak jemaat minta mendapat khotbah yang bagus segala macam. Lawang menghormati Tuhan dengan on time aja nggak bisa. Kalau sebulan sekali masih mending, Pak. Tapi kalau setiap minggu 13 tahun begitu saja dipindahkan ke jam, ya memang dasar Anda nggak disiplin. Itu tanda takut Tuhan atau tidak. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Hormat kepada Tuhan. Orang yang hormat kepada Tuhan pasti menghormati waktu. Kecuali sakit, halangan. Tapi masa halangan setiap ke gereja ada halangan? Lo betul nggak? Yeah. Lo anak masih tidur, didik dia. Saya mendidik anak saya sejak disiplin. Saya ngomong, capek apa kita bangunkan sampai sekolah itu adalah kebutuhan. Bukan dengan keras, Pak. Serius, Pak. Dan jadi, saudara. Anak, kalau sampai ada anak, biar panas masih minta sekolah, ini sekolahnya berhasil, Pak. Oke ya. Nah, kemudian konsisten. Konsisten kan terus menerus ya. Komitmen. Komitmen itu seperti sepatu yang kita pakai, Pak. Ini sepatu yang kita pakai. Mau dibawa ke WC kek, ke gereja kek, ke ke sawah kek. Sepatu itu selama tidak dilepas tetap melekat di situ. Nah, standar ini dulu. Oke ya. Orang tua harus punya DKK dulu. Yang sekolah tuh jangan hanya anaknya. Orang tua juga minimal sekolah ini loh. 3 hal ini. Banyak yang gagal, Pak. Iya, banyak yang gagal. Nah, ini penting. Dan sekolah pada akhirnya saya menekankan dan saya belajar sama sekolah-sekolah yang taraf internasional segala macam. Bayangkan yang sekolah internasional bayar mahal. Tapi mereka harus tunduk. Lah banyak orang nggak mau bayar, nggak mau tunduk. Kadang maka dari itu sekolah saya tidak mau gratis. Saya mempublikasinya bukan sekolah gratisan, walaupun 95% semua beasiswa yang lain, Pak. Ini kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, mau gaji bagaimana, gitu loh. Jadi Anda yang tidak punya kemampuan, minimal engkau bayar dengan DKK, disiplin komit orang tuanya, Pak. Ya, saya tidak sedang mempermalukan. Jadi akhirnya kita putuskan, katakanlah misalkan sebaiknya jam 7 masuk, maksimal jam 7.15 pintu gerbang ditutup. Nah, kebetulan tanahnya luas dari jauh, sudah 15 menit lewat, udah tutup, udah pulang aja. Ini demi Anda. Saya baru saja cabut gigi, Pak. Ya. Terpaksa cabut gigi, kebetulan BPJS saya masalah, enggak bisa. Saya udah nggak tahan, Pak. Sudah 2 hari makan, sudah cuma telan-telan saja, Pak, nggak bisa ngunyah. Langsung saya ke dokter tanpa BPJS. Dok, cabut. Disuntik, sakit, udah itu cabut. Setelah itu berapa, Dok? Saya cerita ya. Intinya gini, 300 karena pendeta jadi 250. Waduh, terasa sekali. Terasa sekali. 1 gigi, Pak. Cuma 1 gigi. Ketika saya bercanda dengan teman saya, Pak Lobo namanya. Murah itu, Pak. Di Jakarta 1 juta, Pak. 1 gigi 1 juta. Mending tak cabut sendiri. Pakai benang, pakai pintu ya, Pak. Ketemu lagi ada teman saya dari Jakarta, ketemu saya. Bener ya di Jakarta? Oh iya, Pak. Ada segitu, ada yang lebih loh, Pak. Minimal tuh 500. Astaga, mending tak cabut sendiri.
Maksud saya apa? Guyon-guyon ini. Hmm. Saya datang ke situ, saya bayar, saya disakiti, Pak. Betul nggak? Iya, iya, iya. Tapi saya baik, jadi baik. Begitu loh mestinya. Jadi kalau mau mendapatkan disiplin itu ada harga yang harus dibayar. Pakai duit atau tidak pakai duit. Saya ngomong, sudah jangan tersinggung. Bicara ini aja lah. Kalau mau mendidik anak, mau menitipkan ke sekolah. Oke ya. Bahkan sekolah jangan takut men-scourcing ya. Walaupun masih kecil, nggak apa. Scourcing, ini anak nggak bisa dididik karena orang tuanya nggak mau kerjasama. Saya pulangkan dulu. Mau nggak cara ini? Harus sama. Kalau tidak, sekolah udah mendidik dengan kualitas tertinggi, pulang yang rusak siapa? Orang tua, Pak, yang banyak rusak karakter temperamen anak. Serius, Pak. Kenapa? Sekolah punya standar firman, di sekolah punya standar disiplin komunikasi dengan firman, tapi di rumah pakai standar kampung, rusak lagi, Pak. Iya. Orang tuanya yang harus, maka dari itu yang sekolah bukan hanya anaknya, terutama anak usia dini. Orang tuanya juga harus sekolah karakter namanya. Tuhan memberkati. Oke. Yuk, mungkin ini kita akan closing statement mungkin dari Dr. Andre dulu tentang remaja berkarakter Kristus ini, Pak. Silakan, Pak Andre. Iya. Ya, tadi sudah sedikit disinggung ya bahwa remaja itu adalah fase gejolaknya manusia ya. Di fase Sensitif sekali. anak itu sangat bergejolak, suasana hatinya, dia punya hormonalnya terutama ya, gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngambek ya, nggak mau dengar gitu ya. Jadi memang bagaimana mendekati makhluk aneh seperti ini yang dulunya waktu masih kecil tuh manis sekali ya, mendengar, tapi sekarang tiba-tiba seperti monster. Ingat saja satu pesan saya. Anak itu adalah buah dari suatu proses pendidikan jangka panjang. Jadi hati-hatilah mempunyai anak mulai dari balita, dari saat ini. Makanya tadi saya katakan, itu dalam jinglenya Kristianos, videonya. Itu anak-anak itu yang sekarang lucu-lucunya, anak PAUD itu 10 tahun lagi jadi remaja yang mungkin bandel, mungkin ngambek, mungkin pemarah, mungkin membantah orang tua, berargumen, ya, begitu. Anda harus siap selaku orang tua akan menghadapi situasi begitu. Jadi Anda itu tidak boleh reaktif, tapi Anda yang harus aktif. Aktif apa? Mempersiapkan diri, menambah pengetahuan Anda, sehingga Anda bawa suasana rumah itu dalam suasana rumah Kristiani yang sesungguhnya. Apa? Kasih sayang, ampuni, mengampuni, itu adalah karakter paling dasar dari seorang Kristen. Anda memberikan pengampunan pada anak dengan kasih sayang, itu akan membuat anak itu benar-benar mendengar dan tidak pernah lupa. Apalagi kalau Anda bisa menunjukkan suatu antitesisnya dari tindakan mereka. Itu bagaikan memberi bara api di kepalanya. Dia akan ingat seumur hidup. Percaya deh sama saya. Dia akan ingat. Jadi memang persiapan menjadi orang tua Kristen itu nggak gampang. Jujur tidak gampang, ya. Karena kita itu diminta untuk seperti itu oleh Tuhan. Karena kita harus membuat keluarga yang Kristiani. Ya, keluarga yang takut Tuhan. Nah, kalau kita misalnya ke gereja telat melulu, namanya kamu nggak takut. Apalagi kalau di tempat saya, kalau pendeta sudah masuk dalam ruangan menuju mimbar, itu kalau udah malu banget kalau terlambat. Dilihatin satu gedung, Pak. Iya, serius. Iya, betul. Makanya usahakan datang sebelum kebaktian dimulai 10 menit saat teduh, ya.
mungkin berdoa sendiri, ya, menenangkan diri, kemudian baru prosesi ibadah dimulai. Begitu juga jangan waktu pulang langsung berdiri cepat-cepatnya gitu, karena nggak mau ngantri di pintu salaman sama pendeta. Di gereja saya tuh satu gereja tuh bersalaman, jadi saya nggak bisa bayangin tuh pendeta tuh tangannya capek banget kayak di kawinan gitu. Bersalaman begitu. Itu ya memang itulah posisinya. Iya. Begitu ya. Jadi langsung berebutan kayak pegawai pabrik pulang tuh langsung buru-buruan rebutan absen. Absen keluar. Ya jangan begitu. Jadi Anda mempunyai anak yang sekarang mungkin masih balita usia 5-6 tahun, 10 tahun lagi Anda akan gonjang-ganjing, percaya deh sama saya. Nah, itulah persiapan mental Anda sebagai orang tua. Tapi kalau Anda selalu meyakinkan kehidupan rumah tangga itu dalam kondisi Kristiani, maka gonjang-ganjing itu Anda sebentar atau mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kalau kondisi rumah Anda, kehidupan rumah tangga, suami istri, bapak ibunya ini, yang tidak berkarakter Kristus, bagaimana Anda mengharapkan anak Anda mempunyai karakter seperti itu? Anak itu adalah pencontoh yang paling baik. Peniru paling hebat, itu anak. Ya, jadi saya ingatkan saja pesan bahwa mendidik itu tidak gampang, tetapi bisa dilakukan dengan baik. Jadi bukan tidak mungkin, sangat mungkin, cuman kita harus punya satu cara mendidik. Ingat, anak itu bukan miniatur kita, atau seperti boneka manusia kecil, miniatur yang harus seperti kita waktu muda. Nggak kena itu cara begitu. Nggak bakal bisa. Isinya ribut. Ya, isinya selalu berantem begitu. Ya, dan itu saling respect itu sangat penting dalam keluarga. Janganlah suami itu dengan mudah mengeluarkan kata kasar kepada sang istri, apalagi main tangan di depan anak. Begitu juga seorang istri, jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada suaminya, apapun, kalau di depan anak. Kalau mau berantem di dalam kamar, kunci pintu, bikin nggak kedengeran. Jadi jangan ada piring yang melayang-layang di ruang makan, Pak. Tutup panci, lundang-lundang itu di dapur gitu ya. Jangan. Panci nggak salah kok digelundang-gelundangin gitu. Kesian dong pancinya. Ya itu pesan saya. Mendidik anak itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Karena ini tidak akan terulang. Ya, seumur hidup hanya sekali lewat, selesai. Anak Anda dewasa, dia punya keluarga sendiri. Anda akan kehilangan momen-momen itu, momen bahagia itu. Kalau Anda tidak mengisinya dengan kebahagiaan. Dan Anda akan menyesal nantinya. Begitu dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih luar biasa. Mungkin dari Pak Heri terakhir, closing statement Pak Heri. Shalom Pak Heri. Di unmute dulu mungkin Pak Heri. Astaga, ngomong sendiri. Baik. Wong tuwo, maklum. Mendekati baby boomer. Baik, pesan dari saya adalah dalam rangka topik kita ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mempersiapkan remaja berkarakter Kristus, sama intinya firman Tuhan. Coba perhatikan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, ini Pak, ini dia Pak. Patut baginya, bukan patut bagi kita. Nah, itu dia. Kuncinya. Patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Nah, kenapa bisa patut? Terutama di golden age tadi. Tapi tidak ada kata terlambat. Tetap ujung-ujungnya minta karunia Roh Kudus menyertai.
andalkan Tuhan. Saya melihat kok bisa kok diubah. Tuhan akan merubah pasangan hidupmu melalui perubahan hidupmu untuk pasangan. Tuhan akan merubah anakmu melalui perubahanmu. Loh, anak saya nakal, kamu berubah dulu cara mendidiknya. Patut atau tidak? Ada anak yang membahayakan anaknya. Loh, masih TK, anaknya itu membahayakan anaknya. Membahayakan apa? Cara didiknya nggak patut. Di sekolah itu sudah sangat profesional, tahu umur-umur anak cara didik begini-begini. Tapi begitu pulang, yang rusak siapa? Orang tuanya rata-rata. Kenapa? Didiknya nggak patut. Semua serba salah. Saya selalu pernah melihat sampai saya negur orang tua, biarkan saja. Kan tidak bahaya. Jangan. Semuanya jangan. Selalu teriak. Loh, ini anak diajak ngomong kok cuek saja. Diajak ngomong nggak peduli, Pak. Maunya dia kayak anak autis gitu. Tapi di rumah, ternyata udah kebal. Orang tuanya teriak-teriak, dia cuek aja. Karena hari-hari diteriakin. Nggak patut, Pak. Nggak patut. Ini menarik. Saya ngelihat ini tertawa terus ya. Anak-anak diajari bikin pisang goreng. Ketika anak saya yang kedua itu masih kecil, saya jadi ingat anak saya. Ingat ya Lala ketika masih kecil nih. Istri saya lagi masak, dia mau pinjam pisau, pinjam ini. Kami tidak menganggap sebagai gangguan. Anak itu ingin mengikuti mamanya, lalu dikasih pisau yang tidak tajam, lalu potongan-potongan kangkung, batang-batangnya dikasih dia. Dia potong-potong, dia sedang berimajinasi, sedang membantu mamanya. Nah, tergantung sikap dan respon. Tapi orang tua apa? Padahal anak itu nggak masalah. Jangan, ini jangan, gitu. Ada anak kecil pada suatu hari, balita nyanyi, lidahnya masih pletat-pletat. Anak nona itu, nang ini dola tuh. Tahu lagu itu? Oh ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Mamanya bilang apa? Dengar-dengaran anak nakal begini. Saya bilang, kamu salah. Ini anak lagi nyanyi. Kadang-kadang dipukul, Pak, salah. Iya, malah dipatahkan begitu. Nah, jadi tidak patut. Bahkan pendeta pernah anak kecil ini, awas kamu adik menangis, tak potong-potong tangan kamu. Terus tak panggil. Kalau dia itu ngulang, bener nggak kamu potong-potong anakmu? Diem dia. Anak itu jadi jadi kebal terhadap ancaman. Nggak patut. Kalau anak itu akan dikasih awas, kalau kamu nggak dengar sampai rumah papa pukul pantat. Kalau nggak dipukul, Pak, anak itu jadi kurang ajar. Saya pernah ngasih disiplin 1, 2, 3, ketiga maka papa akan disiplin. Saya lakukan benar, Pak. Kalau enggak patut, Pak. Anak itu kitalah yang merusak, Pak. Karena apa? Ingat, kita tidak punya DKK. Kita dulu, ya, tidak punya DKK ini. Disiplin, komitmen, konsisten. Orang tua di sini dulu. Dalam ini mau disiplin bisnis, disiplin rohani ke gereja, termasuk karakter, termasuk untuk orang tua dan untuk anak, Pak. Ini sakti ini. Sakti. Oke. Tuhan memberkati, maju terus di dalam Tuhan. Terima kasih semua. Tuhan memberkati. Ya, sahabat Kristiano, sahabat, kita akan tutup acara kita, sahabat Amigos. Minggu depan kita akan kembali dengan acara yang sama, dengan pembicara, mungkin ada pembicara yang lain. Kita akan menyaksikan dengan topik-topik yang lebih menarik juga. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat telah mengikuti Amigos Family, sebuah program edukasi spiritual yang diselenggarakan oleh Rumah Bina Karakter Kristianos. Bila sahabat membutuhkan bantuan doa atau konseling khusus, silakan hubungi nomor WA kami yang tertera pada deskripsi di konten ini. Amigos Family, making life more meaningful, bikin hidup lebih berarti.